Hasil kualifikasi MotoGP Amerika akan kita lihat hasilnya hari ini. Marc Marquez raih pole position, namun Bagnaia memberikan perlawanan sengit. Sementara itu, kabar mengejutkan dari Lin Jarvis. Manajer Yamaha itu resmi akan meninggalkan Yamaha di akhir musim 2024. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Marc Marquez memandang hasil dua latihan bebas pada hari pertama MotoGP Amerika Serikat 2024 cukup positif. Pembalap tim Gresini Racing itu bertekad tampil impresif pada sesi kualifikasi yang digelar Sabtu 13 April 2024 malam ini waktu Indonesia Barat. Sirkuit kota di Austin, Texas seakan menjadi tempat bermain bagi Marquez pada kurun 2013 hingga 2018. Ia menyabat 6 kemenangan beruntun dan sekali lagi diulanginya pada MotoGP 2021. Namun, Marquez mengalami kesulitan di hari pertama seri ketiga MotoGP 2024 itu. Ia hanya menempati posisi 8 di FP1 dengan torehan waktu terbaik 2 menit 4,003 detik dan terpaut hingga 0,709 detik dari pembalap tercepat Maverick Vinales. Beruntung, Marquez dapat menajamkan catatan waktunya di sesi latihan praktis. Ia mencetak waktu terbaik 2 menit 1,806 detik atau terpaut 0,409 detik dari Jorge Martin di posisi teratas. Usai latihan, Marquez mengakui memulai hari pertama GP Amerika Serikat dengan kurang nyaman. Beruntung, tim mampu menemukan solusi sehingga bisa bereaksi dengan tepat. Saya senang karena kami bereaksi dengan cara yang baik. Kami memulai FP1 dengan sedikit kurang nyaman, tapi kami tenang, lalu bekerja keras bersama tim, papar Marquez, dikutip dari Crash. Saya berusaha memberikan informasi ke tim. Mereka mengerti apa yang saya mau. Lalu kami bekerja dengan baik dan di sesi siang saya berkendara dengan lebih baik. Imbu pria berusia 31 tahun itu. Marquez mengklaim mulai paham cara mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 di kota. Ia bertekad memanfaatkan situasi itu untuk tampil bagus pada sesi kualifikasi nanti. Anda harus memahami bagaimana caranya memanfaatkan motor. Benar, cara mengendarai Ducati di sirkuit ini berbeda dengan Honda, tetapi saya mulai memahaminya, urai Marquez. Masih ada 3 hingga 4 pembalap yang lebih cepat. Time attack di sini cukup sulit karena banyak titik pengereman keras dan mudah membuat kesalahan. Jadi, kualifikasi akan sangat penting, tandasnya. Marc Marquez digadang-gadang untuk mengakhiri puasa kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024. Namun, Marquez merasa finish podium lebih realistis. Superstar MotoGP itu menjadi penguasa Circuit of the Americas atau disingkat KOTA. Menyusul kesuksesannya memenangi 7 dari 9 start sejak debut di kelas Premier pada 2013. Terakhir kalinya Marquez menjadi juara di KOTA pada 3 tahun lalu. Pencapaian tersebut bisa dianggap lebih mengesankan karena Marquez masih menunggangi motor Honda yang kurang kompetitif. Kini Marc Marquez lebih kencang setelah menyeberang ke Gresini. Pembalap Spanyol itu finish 5 besar di 4 balapan pertama, termasuk naik podium kedua di sprint race seri Portugal. Akan tetapi Marquez meredam ekspektasi besar yang dialamatkan kepadanya di MotoGP Amerika Serikat 2024. Juara dunia 8 kali itu merasa belum sekompetitif rival-rivalnya sehingga menjadi juara di MotoGP Amerika Serikat dinilainya terlalu muluk. Kami tiba di sebuah lintasan yang bagus untuk gaya balapku. Sudah pasti, di masa lalu, kami pernah mencapai banyak hasil bagus, tapi sekarang ini seperti yang kita lihat di Portimao. Ada 3 atau 4 pembalap yang lebih kencang dariku, ucap Marquez dilansir Crash. Kita lihat saja apakah aku bisa sedikit lebih dekat atau tidak. Jika hari ini Anda bilang Anda akan mencapai podium pertama dengan Ducati, saya setuju. Maksud saya sebelum sebuah kemenangan, kami mesti tiba di podium lebih dulu, imbuhnya. Jadi selangkah demi selangkah, tutup Marc Marquez yang menyimpulkan jelang MotoGP Amerika Serikat. Tentu ambisi Marc Marquez ingin menang lagi di Amerika tidak akan mudah. Francesco Bagnaia adalah salah satu pembalap yang bisa menggagalkan rencana Marquez tersebut. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia bertekad menebus kekalahannya tahun lalu di balapan utama MotoGP Amerika di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat. Bagnaia sempat meraih pole position dan memenangkan balapan sprint tahun lalu. Namun, ia gagal finish di balapan utama karena terjatuh. Saya tiba di Amerika dengan motivasi dan siap menebus kesalahan saya.
Tahun lalu kami kompetitif sepanjang akhir pekan. Jika saya tidak mengalami kecelakaan, saya pasti memenangi balapan, kata Bagnaia melalui laman resmi Ducati Sabtu 14 April. Pembalap asal Italia itu memperkirakan ada lebih banyak pembalap yang cepat dan kompetitif pada GP Amerika yang merupakan seri ketiga MotoGP 2024 ini. Namun, ia mengaku optimistis dengan penampilannya akhir pekan ini. Terlebih, pada dua seri pertama, ia tampil cukup baik. Saya perkirakan ada banyak pembalap yang cepat tahun ini dan ini pasti akan menantang, tetapi kami memiliki dasar yang baik untuk balapan, tuturnya. Ia mengaku kota merupakan salah satu sirkuit favoritnya di kalender MotoGP. Tracknya fantastis, saya sangat menikmati Austin dan bahkan atmosfer balapannya berbeda, tandasnya. Lin Jarvis memastikan akan meninggalkan Yamaha Motor Racing usai MotoGP 2024. Pria asal Inggris itu meletakkan jabatan sebagai kepala tim pabrikan Monster Energy Yamaha setelah 26 tahun berkarya di sana. Sosok Jarvis hampir tak bisa dilepaskan dari Yamaha. Ia kerap kali mengambil keputusan penting seperti perekrutan Valentino Rossi pada 2004, Jorge Lorenzo pada 2008, dan Fabio Quartararo pada 2021. Kepemimpinan Jarvis sanggup membawa Yamaha kepada 8 titel juara dunia pembalap dan 6 kali di kategori konstruktor pada 1999 hingga 2023. Namun, keputusan harus diambil pada musim ini. Jarvis mengonfirmasi akan meninggalkan Yamaha di akhir musim nanti. Kabar itu muncul di sela-sela MotoGP Amerika Serikat 2024 di sirkuit kota akhir pekan ini. Ini akan menjadi musim terakhir saya di Yamaha, saya akan keluar di akhir tahun. Saya akan memutuskan apa yang akan saya lakukan selanjutnya, papar Jarvis, mengutip dari Crash Sabtu 14 April. Karier saya dimulai di tim pabrikan Yamaha pada 1999. Saya berusia 66 tahun sekarang dan mulai merasa lelah saat melakukan perjalanan jauh, ibunya. Saya sudah melakukan hal ini selama 26 tahun, dan itu cukup luar biasa bagi seseorang memimpin proyek yang sama dalam periode selama itu. Waktunya tiba untuk melakukan hal baru, tandasnya. Belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisi Jarvis di akhir musim nanti. Yamaha tentu harus bisa mencari sosok berpengalaman untuk membangkitkan tim yang terseok-seok sejak 2022. Kendati begitu, Jarvis mewarisi tim yang cukup bagus menatap MotoGP 2025. Ia berhasil membujuk Fabio Quartararo untuk memperpanjang kontrak hingga 2026. Pasangan Quartararo dan Alex Rins untuk MotoGP 2025 tentu cukup kuat untuk bersaing dengan tim-tim lain. Yamaha hanya harus fokus membangun motor yang kompetitif tahun depan.